Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikannya rahmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya Yusna Satika dari kelas KPIA semester 7 pada mata kuliah praktikum retorika dakwah akan membawakan ceramah saya yang berjudul Demokrasi dalam Pandangan Islam. Apa sih sebenarnya demokrasi itu? Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bagi Maha Mengenal. Sementara prinsip bermusyawarah terdapat dalam firman Allah pada surah Al-Syura ayat 38 yang berbunyi, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedangkan urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat tersebut dapat jelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan dan yang kedua adalah permusyawarahan. Hadirin rahimakumullah, prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Adapun kaidah ketiga dalam demokrasi menurut pandangan Islam adalah ta'awun. Apa sih ta'awun itu? Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong. Selain ta'awun, kaidah yang keempat adalah takhyir atau perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Demokrasi menuntut semua perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya seperti apakah bentuk demokrasi dalam pandangan Islam? Yang mana bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan sunnah Nabawi.
baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipimpin oleh rakyat dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, baik moral dan fisik serta sejahtera. Adapun substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa kita lihat dari beberapa hal. Misalnya yang pertama yaitu proses pemilihan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat banyak. Dan dalam Islam hal ini contohnya menjadi imam sholat saja, Islam melarang imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Yang kedua, pemilihan umum termasuk pemberian saksi. Makanya barang siapa yang menolak untuk ikut dalam pemilihan dan kandidat yang baik, karena banyak yang tidak ikut memilih, maka yang menang adalah kandidat yang tidak selayaknya. Maka orang ini melanggar ajaran Allah untuk memberikan kesaksian di saat yang dibutuhkan. Yang ketiga, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas. Dalam Islam ada istilah asyura, yakni bermusyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Asyura ayat 38, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Yang keempat yaitu kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang dikenal hari ini adalah tantangan hidup yang jauh hari telah dicontohkan oleh umat Islam dan menjadi sebuah jaminan kejayaan suatu negara kalau benar-benar menerapkan sistem demokrasi tersebut. Hanya saja banyak di kalangan negara demokrasi yang hanya menggemborkan demokrasi tapi jauh dari nilai dan praktek demokrasi itu sendiri. Misalnya Amerika Serikat dikenal dengan negara demokrasi, tetapi negeri adidaya itu tetap menjadi penjahat HAM, membunuh jiwa-jiwa yang tak berdosa, mendukung penjajahan Zionis Israel. Mereka berkol-kol tentang tatanan demokrasi, tapi aplikasi dari nilai-nilai dan prinsip demokrasi itu sendiri masih jauh dan hanya omong kosong. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai demokrasi dalam pandangan Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.